Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DR Amartini. Jabatan saya sebagai Kepala SDN 1 Benjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Di mana di SDN 1 Benjeng ini adalah tempat tugasnya Bu Yohana Dian Marta sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Nganjuk. Demikian perkenalan saya sekilas dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Martini? Baik, sehat. Mbak Yohana bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Martini, saya mendapatkan tugas dari program guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Iya. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Martini terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bu Martini laksanakan sebagai kepala sekolah. Iya. Iya. Langsung mawon deh Bu. Iya, mari. Mari Mbak Yohana. Untuk pertanyaan pertama, selama ini sebagai seorang kepala sekolah di SD Negeri 1 Benjeng, bagaimana Bu Martini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ya, selama ini ada sebuah situasi di mana keduanya benar tapi bertentangan. Dan kita harus mengambil keputusan. Bujukan moral adalah situasi ketika seorang dihadapkan yang benar dan yang salah. Baik, terima kasih Bu Martini. Ya. Berarti menurut jenengan yang dimaksud dengan dilema etika yaitu di mana ada sebuah kasus, ada dua nilai kebenaran, sedangkan untuk bujukan moral yaitu ada sebuah kasus yang benar bertentangan dengan yang salah. Kan kayak Bu ya? Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Ya. selama ini bagaimana Bu Martini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, untuk ini saya akan mengidentifikasikan kasus di berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar. Jadi keputusannya nanti akan diambilkan paling akhir mana yang merasa itu benar. Berarti Bu Martini mengidentifikasinya kasus-kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbangkan solusi, setelah itu membuat keputusan yang terbaik dan yang benar. Untuk yang ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan Bu Martini selama ini sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Yang akan kami lakukan, langkah yang pertama yaitu menentukan penyebabnya dulu, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat berapa solusi keputusannya sehingga bisa menimbang solusi dan menentukan solusi. Saya simpulkan ya Bu Martini. Berarti tadi Bu Martini menyampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Bu Martini selama ini yaitu menentukan penyebabnya dulu. Kemudian Bu Martini menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekat. Kemudian Bu Martini melakukan diskusi dengan rekan sejawat di sekolah. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang
solusi tersebut, kemudian yang terakhir Bu Martini menentukan solusi terbaik. Ngoten nggih Bu Martini. Iya, betul. Kemudian tentu saja dalam pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang selama ini Bu Martini anggap paling efektif. Paling Kalau baik, boleh tahu terbaik. bagaimana Bu Martini? Yaitu melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan aturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Kemudian untuk solusi tersebut bermanfaat bagi orang yang baik untuk jangka panjangnya. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan dari sini, Bu Martini mengambil keputusannya juga berdasarkan peraturan-peraturan yang ada yang ada di Bu Martini. Ya. Jadi itu yang membantu Bu Martini dalam pengambil keputusan secara efektif. Ya. Kemudian yang kelima Bu Martini, tentunya dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan dalam mengambil keputusan. Nah, selama ini menurut Bu Martini apa saja tantangan Bu Martini dalam mengambil keputusan? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah dengan mencari keputusan yang terbaik karena merupakan masalah yang sama-sama benar, serta dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Itu yang kami lakukan. Jadi Bu Martini, menurut Bu Martini tantangan terbesarnya itu memutuskannya Bu Martini. Memutuskannya. Jadi memilih yang mana yang paling benar dan mana yang paling sesuai tentunya Bu Martini. Selanjutnya, apakah Bu Martini mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bu Martini langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat? Kemudian bagaimana bentuk dan prosedur yang dilakukan Bu Martini? Untuk memutuskan masalah ringan biasanya langsung saya putuskan. Tetapi jika masalah tersebut berat, maka harus dilakukan sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya. Jadi kita harus tetap menimbang masalahnya. Berarti kalau menurut Bu Martini masalahnya masih ringan, itu langsung Bu Martini putuskan. Sedangkan Tapi kalau berat, kita nanti akan memperhitungkan. Terima kasih. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Martini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Martini dalam pengambilan keputusan? Selama ini dalam mengambil keputusan, saya mengajak warga sekolah dan orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan orang-orang yang mengalami masalah, sehingga membantu dalam mencari alternatif solusinya. Gitu Bu Yohana. Berarti Bu Martini juga ada seorang yang membantu ngoten nggih Bu, bukan keputusan sendiri ngoten nggih. Untuk yang terakhir Bu Martini, dari yang sudah saya tanyakan kepada Bu Martini, apakah ada pembelajaran yang bisa Bu Martini petik dalam mengambilan keputusan ini? Pelajaran yang kita ambil yaitu lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah masalah untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Berarti pelajaran yang dapat dipetik di sini yaitu menjadi lebih dewasa dalam mengambil keputusan, kemudian menjadikan pertimbangan untuk menentukan solusi di kemudian hari. Terima kasih Bu Martini atas waktunya dan
membantu saya dalam melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebijakan. Apabila saya ada kurang kata atau kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bu Martini sehat selalu. Saya Amin. tutup. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rianto SPG. Saya Kepala Sekolah SDN 1 Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Saya di sini sebagai narasumber dari CGP Hana Dian Marta. Terima kasih. Sekian perkenalan dari saya. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat hari ini Bu. Alhamdulillah. Ya, selamat datang di SD kami. Jadi Bapak. Begini keadaannya, ya kantor saya seperti ini, harap dimaklumi. Luar biasa Pak sekolahnya. Pak. Iya. Jadi inspirasi saya untuk di SD saya. Jadi begini Bapak, tujuan saya ke sini itu ingin melakukan wawancara kepada Bapak Rianto terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Jadi ini salah satu tugas saya di program Guru Penggerak. Jadi mewawancarai salah seorang kepala sekolah. Mungkin bisa langsung dimulai Pak Rianto? Iya. Langsung. Matur suwun. Jadi selama Pak Rianto menjadi kepala sekolah, bagaimana Pak Rianto mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema atau rujukan moral selama ini? Kalau untuk dilema sosial itu situasi di mana kita harus memilih, jadi antara benar semuanya, jadi semuanya benar, tetapi itu merupakan dua pilihan yang secara moral itu tapi bertentangan. Terus kalau untuk bujukan moral itu kita harus menentukan itu benar dan salah. Jadi disesuaikan dengan nanti permasalahannya. Jadi saya ambil kesimpulan berarti Pak Rianto selama ini mengidentifikasi sebuah kasus dilema etika itu tadi benar melawan benar, ngoten nggih Pak, dilema etika ngoten nggih. Iya. Kemudian untuk rujukan moralnya benar dengan salah ngoten nggih. Itu ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Rianto, bagaimana Pak Rianto menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama ya kita harus mengidentifikasi dulu fakta-fakta yang ada, terus siapa saja yang terlibat di situ, terus setelah kita kumpulkan faktanya, kita beri alternatif solusi. Jadi solusi itu tidak hanya satu, terus kita ambil keputusan mana solusi yang paling menurut kita itu didahulukan. Ya. Jadi menurut Pak Rianto, yang pertama itu mengumpulkan fakta, kemudian membuat alternatif solusi, kemudian baru menarik kesimpulan. Siapa saja yang terlibat? Oh, iya, yang terlibat berarti itu ya. Yang terlibat juga diikutsertakan ya Pak? Iya, yang terlibat juga diikutsertakan. Ini pertanyaan yang ketiga ini masih berhubungan dengan yang pertanyaan yang kedua.
kedua tadi Pak. Iya. Langkah-langkah atau prosedur yang Pak Rianto jalankan selama ini bagaimana? Ini hampir sama dengan yang pertanyaan yang kedua. Ya, yang pertama kita kan setelah tahu penyebabnya itu kan kita ambil langkah-langkah solusinya. Siapa saja tadi yang terlibat, terus kendalanya apa, terus setelah itu solusi yang paling bagus itu kita sampaikan ataupun kita sharing kepada teman-teman kita yang mungkin memiliki teman-teman terdekat kita, terus yang bisa menjadi acuan keputusan kita. Luar biasa sekali Ya. Pak Rianto, langkah-langkah dan prosedurnya sudah rinci dan sangat Ya. terencana kan Iya, Pak. iya. Untuk yang pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Rianto anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif menurutnya Pak Rianto, hal-hal yang membuat efektif dalam pengambilan keputusan. Yang paling efektif itu yang pertama itu tidak meninggalkan yang kepentingan yang paling umum. Jadi kepentingan umumnya itu yang paling diutamakan daripada kepentingan pribadinya. Jadi kepentingan ini untuk kemaslahatan bersama. Jadi kepentingan yang paling umum Paling juga umum dan paling paling pokok, bermanfaat ya. kepada Ya, kebersamaan. kebersamaan tadi. Biasa, Pak Rianto. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, tentunya Pak ya, untuk sebuah pengambilan keputusan pasti ada sebuah tantangan. Nah, selama ini menurut Pak Rianto, apa tantangan yang paling besar menurut Pak Rianto dalam pengambilan keputusan selama ini? Jadi kalau pengambilan keputusan itu yang paling ada tantangannya, keputusan itu sama-sama penting. Sama-sama penting sehingga untuk menentukannya kita harus mendahulukan yang lebih penting. Jadi kita harus pandai-pandai memilih antara dua dilema yang sama-sama benar tadi, yang sama-sama penting tadi. Mana itu yang kita dahulukan, itu yang menjadi tantangan. Jadi Pak Rianto, tantangan menurut Pak Rianto tuh yang paling berat itu adalah saat pengambilan keputusan ya Pak ya? Ya, pengambilan keputusan karena sama-sama penting. Ya, sama-sama penting. Baik, Pak Rianto, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Rianto mempunyai jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan dan bagaimana bentuk dan prosedur Pak Rianto dalam pengambilan keputusan selama ini? Kalau untuk jadwal tidak ada, karena untuk kendala atau masalah itu kan kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi kalau solusi untuk yang biasa-biasa atau ringan itu ya kita langsung saja saat itu. Tapi kalau untuk permasalahan yang agak berat itu pengambilan keputusan yang harus kita ambil juga harus mengedepankan kepentingan bersama. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Rianto dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Apakah ada yang mempermudah Pak Rianto? Ya, setiap kasus kan ada yang mudah, ada yang sulit. Nggih. Ya, kalau yang mempermudah itu jika ada sama-sama pengertiannya,
dalam arti sama-sama profesionalnya dalam melaksanakan tugas. Jadi dia tahu tupoksinya dia, kita akan lebih cepat menyelesaikan masalah. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Jadi setelah saya melakukan wawancara dengan jenengan hari ini terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, menurut jenengan apakah pelajaran atau pembelajaran yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan ini? Nah, setiap pengambilan keputusan itu kan ya harus dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh semua, khususnya kalau di sekolah sini kan semua warga masyarakat sekolah, baik itu siswa, guru maupun lingkungan. Jadi setiap pengambilan keputusan itu harus siap-siap menerima. Jadi siap menerima semua keputusan yang kita ambil bersama tadi. Terutama saya sebagai kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan yang tepat tadi. Jadi saya simpulkan ya Pak Ya. Jadi kesimpulan selama wawancara ini, pembelajaran yang dapat dipetik yaitu Pak Rianto dalam pengambilan keputusan itu yaitu harus bertanggung jawab dengan hasil yang keputusan yang telah diputuskan. Kemudian dan dapat diterima oleh warga sekolah ya yang memiliki permasalahan tadi dan semua warga sekolah sini. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Pak Rianto. Terima kasih sekali, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan Pak Rianto. Di sini saya juga dapat mengambil banyak pembelajaran dari Pak Rianto, tentunya dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apabila saya ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Pak Rianto, saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.